Oke, kita mulai. Perhatikan tulisannya ya. Iqrarus salafis sholihin. Iqrar itu pengakuan. Biasanya dengan lisan. Ya, iqrarus salafis sholihin. Jadi para salafus soleh, orang-orang terdahulu yang soleh gitu ya. Minas sahabati, dari kalangan sahabat Nabi ya, dari kalangan sahabat Nabi, wat tabi'in, dan orang-orang yang mengikutinya. Berarti setelah Rasulullah wafat, lahir orang-orang yang mana mereka disebut tabi'in. Jadi batasnya ketika Rasulullah sudah wafat, terus ada yang lahir, dia termasuk tabi'in. Wal a'immah al-arba'ah, wal a'immatil arba'ati, imam yang 4. Siapa saja? Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hanafi. Itu yang terkenal. Imam yang 4 ya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Bi sifatillah ta'ala, terhadap sifatnya Allah yang maha tinggi. Ta'ala itu tinggi. Wa adamu ta'wili, dan meniadakan takwil. Ya, jadi imam-imam yang 4, tabi'in, kemudian sahabat Nabi, itu semuanya ikrar, pengakuan, penetapan ya, bahwa dalam hal sifat Allah mereka itu tidak ada takwil. Mereka tidak menakwilkan. Takwil itu apa sih? Takwil itu menyimpangkan arti dari makna yang dohirnya. Paham? Ya, jadi tidak, misalkan yadillah, tangan Allah, tidak disimpangkan dengan makna yang lain. Jadi dohirnya begitu ya sudah gitu, nggak protes, nggak apa, pokoknya ya gitu. Cuma tidak disimpangkan artinya. Dia tidak mentakwilkan. Laha, bagi sifat itu. Sifat. Kenapa ha? Karena ini sifat kan muannas ya, bukan mudzakkar. Ya. Au raddiha, atau menolaknya. Menolak. Jadi sifat-sifat Allah itu tidak ditakwilkan, juga tidak ditolak. Au ihraji, mengeluarkan an dohir riha, dari makna dohirnya ya. Jadi para sahabat Nabi itu tidak diketahui menakwilkan. Para tabi'in, para imam yang 4 bahkan ya, itu tidak terbukti ada kalimat menakwilkan terhadap sifat-sifat Allah. Adam itu tidak ada. Ya. Kemudian falam ya juga tidak menetapkan anna, sesungguhnya apa ini? Sahabiyan wahidan, tidak satupun sahabat yang menetapkan, sahabat Nabi ini ya, tidak satupun sahabat yang menetapkan ta'awwala sifatan. Jadi menetapkan takwil terhadap sifat. Min sifatillahi ta'ala, dari sifat-sifatnya Allah yang maha tinggi. Atau menolaknya, atau menolaknya. Atau qala fiha, berkata di dalamnya, di
di dalam hal sifat-sifat itu anna dohiriha, anna dohiroha, sesungguhnya bahwasanya dohirnya makna tadi ghairu muradin, tidak seperti yang dimaksud. Jadi misalkan yadullah, tangan Allah. Jadi bahwasanya tidak sahabat satupun mengatakan yadullah itu maksudnya bukan tangannya Allah, tapi yang lain. Jadi tidak menolak, gitu ya, tidak menolak. Yang jiwaku ada di tangannya, berarti apa? Jiwanya siapa? Jiwanya Rasulullah. Ada di tangannya siapa? Tangannya Allah. Tidak menolak. Ya. Sesuai dengan yang ghairu murad. Dohirnya kalimat seperti itu ya begitu, sesuai dohirnya. Bal kanu yu'minuna, bal tetapi kanu adalah mereka yu'minuna, mengimani. Jadi mereka para sahabat itu mengimani bimadluliha, dengan bukti dalil, wa yahmilunaha, dan juga menerapkannya ala dohiroha, terhadap dohirnya. Dohirnya sifat Allah itu ya diterapkan begitu. Wahum, dan mereka ya'lamuna, mengetahui anna, sesungguhnya sifatillahi ta'ala, sifat-sifat Allah yang maha tinggi, laisa, tidak, sifat-sifat Allah itu tidak, laisat kasifatil muhdatsin, sebagaimana sifat ciptaannya yang baru. Ciptaan muhdatsin ini maksudnya adalah ciptaan Allah. Jadi sifatnya Allah itu benar-benar tidak sama seperti ciptaannya. Jadi Allah itu jelas berbeda, nggak bisa disamakan. Ya, nggak bisa disamakan dengan makhluknya. Tangan Allah jangan dibayangin tangan manusia. Ya Allah jangan dibayangin tangan manusia. Kakinya Allah jangan dibayangin seperti kakinya makhluk, nggak boleh. Nah, terus gimana? Ya kita nggak tahu. Jangan ada bayangan itu. Ya. Min khalqi, dari ciptaannya. Waqad su'ilal imam, dan sungguh, qad itu sungguh. Su'ila, ditanya al imamu Malik. Imam Malik pernah ditanya, rahimahullah ta'ala, yang maha tinggi, ya. An qaulihi, tentang ayat ya yang berbunyi qaulihi berarti apa? Firman Allah ini maksudnya. Azza wa Jal, yang maha perkasa, wa jalla, dan maha agung. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, di dalam Quran surat Thaha ayat 5. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, 'alal 'arsy istawa, di atas ars beristiwa. Nah, Imam Malik ini ditanya tentang ayat itu maknanya gimana? Allah ada di atas ars beristiwa, gitu. Faqala, maka Imam Malik mengatakan, ya, al-istiwa'u maklumun. Pengertian istiwa itu sudah diketahui maksudnya, ya. Istiwa itu apa sih? Kita tahu, kalau di Indonesia kan artinya apa? Bersemayam, gitu ya. Kalau di Indonesia kan maklum, kita tahu, gitu ya. Wal kaifu, kalau ditanya bagaimana cara istiwanya Allah, majhulun, tidak ada yang tahu, nggak diketahui. Jadi istiwa maksudnya istiwa tahu, tapi bagaimana cara majhidnya, caranya nggak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang bagaimananya, caranya,
kaifiyahnya gitu ya, itu bid'ah. Jadi kita ngerti dalilnya begitu, paham oh ya seperti itu. Cuma detail mau bagaimananya kita sama sekali tidak tahu, dan menanyakan lebih lanjut tentang itu kategorinya bid'ah di dalam akidah. Jadi kita meyakini apa yang dikabarkan saja, gitu ya. Tapi memang zaman dulu ada masa di mana orang-orang ahli filsafat itu mengoreksi, menanyakan tentang akidah umat Islam. Apa yang terjadi? Akhirnya banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim yang menyanggah dengan cara pakai ilmu kalam. Maka muncullah aliran yang menjawab soal-soal berkaitan dengan Allah dengan cara yang logis. Misalkan ada aliran Asy'ariyah. Sehingga bagaimana memahamkan orang-orang yang akalnya itu penuh pertanyaan itu agar melogiskan gitu. Itu memang muncul aliran seperti itu. Jadi jangan kaget kalau setelah sahabat, setelah tabi'in, setelah imam-imam yang 4, di bawahnya itu muncul aliran-aliran yang menjelaskan Allah, menjelaskan sifat-sifat Allah dengan metode bernalar, dengan metode logika. Itu dalam rangka menyelamatkan akidah umat Islam dari serangan filsafat yang berusaha menjatuhkan akidah Islam. Jadi niatnya baik itu, ya. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Tapi memang zaman sahabat dulu belum